Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala mu'allifu rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihim ila ruhi Syekh Khair Afandi bin Abdullah wa ila ruhi Hajah Nunuktulayha bintu Abdul Wahab wa ila ruhi Ki Haji Nyang Sukana bin Haji Faqih wa ila ruhi Ki Haji Mumu Zainal Abidin bin Darajat wa ila ruhi Ki Haji Jaja Abdul Jabbar wa ila ruhi Haja Isah Masyarah wa ila ruhi Hajah Ulfah Qurasin bin Ki Haji Khair Afandi. Nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi ulumihim. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Melanjutkan kajian Mabadi. Setelah kita membahas tentang definisi atau al-haddu, juga sasaran atau maudhu dari ilmu tauhid, kita lanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu samroh atau hasil dari ilmu tauhid. Ketika kita mempelajari ilmu tauhid, maka ada hasil yang akan kita dapatkan. Yang pertama, makrifat kepada Allah dan Rasul-Nya disertai dengan dalil-dalil yang yakin. Setelah kita mempelajari tauhid, maka kita akan mengenal Allah. Siapa Allah itu, bagaimana sifat-sifat Allah itu, dan pengenalan kita terhadap Allah akan berdasarkan dalil-dalil yang yakin, baik itu merupakan dalil yang bersumber dari akal gorizi atau disebut dengan dalil akli, atau juga dalil yang bersumber dari petunjuk Al-Quran maupun Al-Hadis atau disebut dengan dalil nakli. Pun demikian pula kita akan makrifat, akan kenal terhadap Rasul-Rasul, sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul berdasarkan dalil akli dan dalil nakli. Sehingga keyakinan yang berdasarkan dalil ini akan lebih kuat ketimbang keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Dan ketika kita sudah makrifat berdasarkan dalil-dalil, baik itu dalil akli ataupun dalil nakli, maka kita sudah keluar dari belenggu iman taklid. Keimanan kita sudah naik minimal satu tingkat kepada tingkatan iman ilmu, di mana keimanan kita itu berdasarkan keilmuan yang kita miliki. Yang kedua, tatkala kita mempelajari ilmu tauhid, kemudian ilmu tauhid tersebut kita amalkan sehingga terbentuk diri kita menjadi seorang mukminin, orang yang berilmu tauhid
dan bertauhid serta mengesahkan ibadahnya kepada Allah, serta disertai dengan tidak membenarkan adanya Tuhan selain Allah, maka Allah sudah menjanjikan kepada orang mukmin yaitu surga. Sekalipun dia bermaksiat, sekalipun dia berdosa, ketika Allah sudah memberikan ampunan terhadap dosa-dosanya, atau Allah telah memberikan hukuman di akhirat terhadap dosa-dosanya, maka Allah akan mengangkat orang tersebut, dikembalikan ke dalam surga. Hal ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Bahwasannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Nah, pada ayat ini Allah telah menjanjikan bagi orang-orang mukminin beriman, bertauhid, Allah telah menjanjikan surga, inklusif di dalamnya kenikmatan-kenikmatan surga. Allah sudah menyiapkan istri-istri yang suci di dalam surga, atau dalam kata lain bidadari yang sudah Allah siapkan di dalam surga. Juga orang yang sudah masuk ke dalam surga itu akan kekal abadi di dalam surganya, dan Allah masukkan mereka itu ke tempat yang teduh lagi nyaman. Bagaimana kalau orang yang tidak bertauhid atau orang yang tidak termasuk mukminin, dalam tanda kutip kafirin gitu, kafirin? Maka firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka akan abadi di dalam neraka. Berarti ini adalah kebalikannya dari orang beriman, yaitu orang yang kafir. Kalau orang yang beriman Allah janjikan mereka akan masuk ke dalam surga, tetapi orang yang tidak beriman atau orang kafir, Allah sudah ancam bahwa mereka itu akan menjadi penghuni neraka yang abadi di dalamnya. Naudzubillah. Jangan sampai kita termasuk kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak beriman. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam satu karyanya, yaitu kitab Syu'bul Iman, beliau mencantumkan sebuah nadzoman
wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin la jahannam. Pangbalikan jalma muslimin kasawargana, pangbalikan jalma kafirin kana nerakana. Bahwa tempat kembali bagi orang-orang yang muslim adalah surga, sementara tempat kembali bagi orang-orang kafir itu adalah neraka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempat yaitu keutamaan dari ilmu tauhid, keunggulan atau keistimewaan dari ilmu tauhid itu apa? Dikarenakan ilmu tauhid ini adalah ilmu yang bertalian dengan zat Allah, ilmu yang pembahasannya adalah tentang zat Allah dan zat Rasul, sementara kita ketahui bahwa tidak ada yang lebih mulia daripada Allah, tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Rasul, maka ilmu yang berkaitan dengan pengenalan kita kepada zat Allah, tentang pengenalan kita terhadap zat Rasul, tentu merupakan ilmu yang termulia. Dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu tauhid ini merupakan ilmu yang termulia. Alasannya dikarenakan ilmu tauhid ini berkaitan langsung dengan pembahasan tentang pengenalan zat Allah dan pengenalan terhadap zat Rasul. Hal ini bukan berarti menafikan atau mentiadakan ilmu-ilmu yang lainnya. Akan tetapi ilmu-ilmu yang lain itu juga sama mulianya, juga mulia, hanya yang termulia itu adalah ilmu tauhid. Jadi bahasa juga yang termulia, berarti yang lainnya mulia, tapi ada yang lebih mulia, yaitu apa? Ilmu tauhid. Yang kelima, nisbat atau hubungan ilmu tauhid dengan ilmu yang lainnya. Hubungannya antara ilmu tauhid dengan ilmu yang lainnya itu, ilmu tauhid merupakan dasar dan akar dari beberapa ilmu ajaran agama Islam, sedangkan ilmu yang lainnya merupakan cabang dari ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini merupakan pokok dasarnya dalam sebuah pohon, maka ilmu tauhid ini bagaikan akar, sedangkan ilmu-ilmu yang lainnya merupakan cabang, dahan, atau apa? Ranting. Kalau dalam sebuah bangunan, ilmu tauhid ini merupakan pondasinya. Nah, ilmu-ilmu yang lainnya merupakan bagian-bagian bangunan yang berdiri di atas pondasi. Maka wajar ketika Islam ini dibangun oleh Rasulullah, Rasul membina ketauhidan ini dalam rentang waktu yang cukup lama. Sejarah mencatat pada masa periode Mekah itu adalah masa dakwah Rasulullah sebelum peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka yang dibangun oleh Rasulullah semasa di Mekah itu adalah ketauhidan. Maka tidak heran ayat-ayat Al-Quran yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, isinya itu adalah tentang akidah, tentang ketauhidan. 13 tahun Rasulullah membina akidah.
Kenapa begitu lama? Karena yang akan Rasul bangun itu adalah Islam. Sementara Islam ya'lu wa la yu'la alai, agama yang tinggi yang tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam. Ketika kita membuat sebuah bangunan, semakin tinggi bangunan yang akan kita bangun, maka harus semakin kokoh pondasi yang kita buat. Ini pun akan membangun agama Islam, maka pondasinya pun akidahnya ini dibangun selama 13 tahun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keenam yaitu wadi yang mempunyai gagasan atau peletak dasar dari ilmu tauhid ini. Peletak dasar dari ilmu tauhid ini adalah pada pokoknya ilmu tauhid ini langsung dari Allah yang diturunkan melalui wahyunya kepada para nabi dan para rasul. Semua nabi, semua rasul itu mengajarkan tentang ketauhidan. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya mengajarkan tentang ketauhidan. Nah, kemudian turun temurun daripada sahabat kepada tabi'in kepada tabi'in hingga akhirnya sampai kepada masa Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi ini kemudian dibukukan, ditadwinkan. Jadi orang yang pertama membukukan atau menyusun ilmu tauhid ini adalah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sekilas tentang profil Abu Hasan al-Asy'ari. Mengenal sedikit Abu Hasan al-Asy'ari itu siapa? Abu Hasan al-Asy'ari itu adalah seorang ulama yang dilahirkan di kota Basrah sekitar tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi, dan wafat di Baghdad tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Beliau itu adalah seorang ahli hukum Islam atau fikih yang terkenal, juga seorang teolog Islam, pendiri aliran Asy'ariyah. Jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini alirannya atau ajarannya itu disebut dengan ajaran Asy'ariyah. Nah, dalam sejarah disebutkan bahwa Abu Hasan al-Asy'ari ini pernah menjadi sosok yang berpaham Mu'tazilah, yaitu kurang lebih selama 40 tahun Abu Hasan al-Asy'ari ini menganut paham Mu'tazilah karena berguru kepada seorang ulama besar yang konon katanya dalam sejarah disebutkan bahwa gurunya itu adalah ayah tirinya, yaitu Abu Ali al-Jubai gitu. Abu Ali al-Jubai. Nah, suatu saat pernah terjadi diskusi antara Abu Hasan al-Asy'ari dengan Abu Ali al-Jubai tentang salah satu pokok pemikiran Mu'tazilah, di mana dalam pemikiran Mu'tazilah itu ada satu poin diantaranya Allah wajib menciptakan maslahat atau kebaikan dan aslah yang lebih baik. Nah, ini tidak dipahami oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari bertanya kepada Abu Ali al-Jubai,
Dalam sebuah dialognya yang diriwayatkan oleh Imam As-Sabki, Imam Al-Asy'ari ini bertanya, bagaimana kedudukan 3 orang berikut, mukmin, kafir, dan anak kecil di akhirat nanti. Nah, kemudian Abu Ali Al-Jubai ini menjawab, yang mungkin mendapat tempat mulia yang mukmin ini akan mendapat tempat mulia di surga, sementara yang kafir akan mendapatkan neraka, dan yang anak kecil terlepas dari bahaya neraka. Al-Asy'ari kemudian bertanya lagi, kalau yang anak kecil ingin mendapatkan tempat yang lebih baik di surga, mungkinkah itu? Al-Jubai menjawab, tidak mungkin, sebab yang dapat tempat baik di surga hanyalah orang yang taat kepada Tuhan, sedangkan anak kecil tadi belum pernah melakukan ketaatan itu. Nah, kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari bertanya lagi, bagaimana kalau si anak kecil itu mengatakan kepada Allah, itu bukan salahku, jika sekiranya engkau berikan aku terus hidup, maka aku akan mengerjakan amal-amal baik seperti yang dilakukan oleh orang mukmin itu. Al-Jubai menjawab, aku tahu bahwa jika engkau terus hidup, engkau akan berbuat dosa banyak, dan oleh karena itu engkau akan kena siksa. Maka untuk kemaslahatanmu, aku cabut nyawamu sebelum engkau mencapai umur mukallaf. Nah, Al-Asy'ari semakin kritis. Sekiranya orang kafir tadi mengatakan kepada Allah, engkau mengetahui masa depanku sebagaimana engkau mengetahui masa depan si anak kecil itu, mengapa engkau membiarkan aku menjadi dewasa dan kafir? Mengapa Allah tidak memperhatikan kemaslahatanku? Nah, sampai di sini Abu Ali Al-Jubai tidak dapat menjawab. Nah, karena ketidakpuasan ini, akhirnya Abu Hasan Al-Asy'ari meninggalkan pemikiran Mu'tazilah. Bahkan ada alasan yang kedua kenapa Abu Hasan Al-Asy'ari ini meninggalkan paham Mu'tazilah, yaitu tentang peristiwa mihnah, tragedi mihnah, ujian keyakinan yang dilakukan para pejabat pemerintahan atas dukungan elit-elit Mu'tazilah, terutama pada masa Khalifah Al-Wasiq, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, yang memaksakan paham Mu'tazilah ini kepada umat Islam, terutama tokoh-tokoh dan ulama-ulama yang berpengaruh. Bahkan diantaranya Imam Ibnu Hambal itu pernah menjadi korban tragedi mihnah karena menolak salah satu yang menjadi prinsip dalam ajaran Mu'tazilah, yaitu tentang kemakhlukan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, Imam Ibnu Hambal ini menolak. Nah, sehingga karena sifat represifnya penguasa Mu'tazilah, penguasa Abbasiyah pada waktu itu yang disokong oleh Mu'tazilah, nah itu yang membuat Abu Hasan Al-Asy'ari tidak simpati terhadap Mu'tazilah dan menjadi pertimbangan untuk meninggalkan pemikiran Mu'tazilah tersebut. Nah, kemudian ada alasan yang ketiga pula, dalam pengasingan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari selama 15 hari, bahkan ada yang mengatakan selama 40 hari, beliau melakukan refleksi atau perenungan dan istikharah, mencari pilihan. Konon dia mendapatkan isyarat atau mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan memerintahkannya untuk meninggalkan paham Mu'tazilah dan membela Ahlus Sunnah. Maka sesudah keluar dari khalwatnya atau penyepiannya dan pergi ke masjid, naik mimbar dan mengatakan kepada umat yang berkumpul di masjid itu bahwa ia telah mengasingkan diri untuk berpikir mendalam tentang berbagai macam paham akidah dengan dalil dan metodologinya masing-masing. Akhirnya ia mengatakan, keyakinanku yang lama saya lemparkan sebagaimana saya melemparkan baju ini, sambil beliau melepaskan jubahnya dan melemparkannya. Nah, itu sejarah tentang siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian setelah itu Abu Hasan Al-Asy'ari getol mengajarkan tentang akidah Ahlus Sunnah.
akidah Ahlussunnah, kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ternyata nun jauh di sana di daerah Maturidi atau di daerah Samarkand ada juga ulama yang sama dengan Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu Abu Mansur al-Maturidi, yang sama-sama mengajarkan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, mengapa harus Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, karena ada sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil umamis sabiqatu ala snaini wa sab'ina firqatan wa satatarikuna ummati ala salasati wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidan. Qalu wa man huwa ya Rasulullah? Qala makana ala sunnati wa ashabi. Bahwa dalam hadis tersebut dikatakan umat-umat terdahulu itu sudah terpecah ke dalam 72 golongan, dan umatku kelak akan terpecah ke dalam 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali yang satu golongan. Nah, para sahabat bertanya, siapa itu? Dia adalah orang yang mengikuti sunnahku dan sunnah-sunnah sahabatku. Nah, maka orang yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah-sunnah sahabat Nabi itu disebut dengan golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi ini mengajarkan tentang akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kembali kepada pokok bahwa peletak dasar ilmu tauhid ini langsung oleh Allah yang disampaikan melalui wahyu kepada para nabi dan para rasul, kemudian pertama kali dibukukan oleh Abu Hasan al-Asy'ari serta pengikutnya dan oleh Abu Mansur al-Maturidi serta pengikutnya, yang mana golongannya itu dinamakan golongan Ahlussunnah atau golongan Asy'ariyah atau golongan An-Najiyah. Nah, itu saja dulu materi di hari yang kedua, baru sampai ke Samroh, kemudian Fadlu, Nisbat, dan Wadi, tentang pada mabadi atau persiapan sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang ilmu tauhid. Sekian dan demikian, mudah-mudahan sedikit besarnya membuka wawasan kita, membuka cakrawala berpikir kita tentang ilmu tauhid, sehingga bisa menambah keyakinan kita, bisa menambah kesemangatan kita untuk terus lebih jauh mempelajari ilmu tauhid ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.